Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Septiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan sastra Indonesia periode tahun 1850 sampai 1933. Perkembangan sastra Indonesia sendiri terdiri dari 5 pokok pembahasan. Yang pertama, sastra Melayu Tionghoa. Yang kedua, bacaan liar. Yang ketiga, sastra koran. Yang keempat, Maxi Fuller ke politik etis. Dan yang kelima, balai pustaka. Yuk disimak baik-baik. Pertama, sastra Melayu Tionghoa. Di Indonesia, sastra Melayu Tionghoa tumbuh dan berkembang sebelum sastra Indonesia modern akhir abad ke-19. Menurut Jakob Sumarjo, dalam bukunya Dari Hasanah Sastra Dunia, jenis sastra ini diawali dengan terjemahan-terjemahan. Kesusastraan Melayu Tionghoa sudah ada sejak 1870, sedangkan sastra Indonesia modern baru muncul belakangan. Kisah-kisah dalam sastra Melayu Tionghoa menggambarkan pergulatan mencari identitas dan pengakuan yang dialami etnis Tionghoa di Indonesia. Tampak pula keragaman dalam masyarakat Tionghoa yang berorientasi ke tanah leluhur, memuja kolonialisme Belanda, dan berusaha menjadi orang Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, betapa heterogennya masyarakat Tionghoa di Indonesia, di mana sering disamaratakan dengan stereotipe tertentu. 2. Bacaan liar. Perkembangan sastra Indonesia pada periode awal ditandai dengan produksi bacaan kaum pergerakan yang sering disebut oleh negara kolonial sebagai bacaan liar. Bacaan-bacaan yang ditulis oleh orang Bumiputra sendiri mulai muncul pada awal abad ke-20. Kurun 1920 sampai 1926 merupakan masa membanjirnya bacaan liar, saat terbukanya celah-celah yang relatif demokratis bagi pentas pergerakan. Kaum pergerakan memandang produksi bacaan mereka sebagai bagian yang tak terpisahkan dari mesin pergerakan, yaitu untuk mengikat dan menggerakkan kaum kromo, kaum buruh, dan kaum tani yang tak memiliki sawah dan tanah. Oleh spektrum revolusioner dan radikal dari kaum pergerakan, bacaan liar diisi dengan pesan tentang zaman yang telah berubah dan penindasan kekuasaan kolonialisme. Tujuan dari pesan-pesan tersebut adalah agar dapat mengajak rakyat untuk melawan penjajah. 3. Sastra koran. Perkembangan sastra Indonesia juga tidak dapat lepas dari peranan koran atau surat kabar. Surat kabar mulai menunjukkan peranannya dalam menopang kehidupan sastra dengan banyak melahirkan penulis-penulis novel dari kalangan wartawan. Ini bahkan dapat dilacak sejak terbitnya kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu dengan tulisan Latin, yakni Surat Kabar Bahasa Malayjo tahun 1856 dan beberapa surat kabar lain sesudah itu yang memunculkan penulis-penulis Tionghoa. Penulis-penulis ini kemudian melahirkan sastra Melayu Tionghoa, baik berupa karya asli, saduran maupun terjemahan. Dari uraian di atas sudah terlihat bahwa koran atau surat kabar dan media massa cetak pada umumnya memiliki peran yang cukup sentral dalam sejarah perkembangan sastra di Nusantara. Hampir semua media massa cetak yang terbit di Indonesia menyediakan ruang khusus untuk karya sastra. 4. Dari Maxi Fuller ke politik etis. Perkembangan sastra Indonesia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia dalam mengembangkan kesadaran sosial dan politik bangsa Indonesia pada awal abad ke-20. Dengan demikian, sastra Indonesia modern dengan lahirnya kesadaran nasional tersebut yang tercermin dalam hasil sastrawan-sastrawan dalam kritik sosial dan cita-cita politik yang dikemukakannya, serta alat bahasa yang digunakannya. Salah satu karya penting berbicara kesadaran politik ialah Maxi Fuller atau Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda, ditulis oleh Multatuli. Nama samaran Edward Weesdeker, orang Belanda yang humanis dan menaruh simpati besar terhadap penderitaan rakyat Indonesia, khususnya Jawa. Terakhir, Balai Pustaka. Perkembangan sastra Indonesia modern tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Balai Pustaka. Balai Pustaka sendiri pada awalnya adalah Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat. Komisi ini dimaksudkan untuk memerangi bacaan liar yang banyak beredar pada awal abad ke-20. Selain juga untuk memerangi pengaruh nasionalisme dan sosialisme yang mulai tumbuh subur di kalangan pemuda pelajar. Walaupun terdapat berbagai pendapat pro dan kontra tentang peran Balai Pustaka dalam perkembangan sastra Indonesia, tidak perlu ditetapkan mana yang benar. Dalam hal ini, kita melihat objektif bahwa Balai Pustaka telah memberikan kesempatan kepada pengarang dan editor Indonesia sebagai penerbit yang luas jaringannya, sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia.